Hai Nakama Squad, kembali lagi bersama Nakama Aquatics. Beberapa bulan terakhir, ada salah satu nama dari jenis ikan cana yang mulai naik panggung dan juga naik daun. Ikan tersebut adalah ikan cana limbata. Pada awalnya, ikan cana limbata ini hanyalah sekedar ikan sungai biasa. Tapi seiring berjalannya waktu, cana limbata kini mulai dikenal sebagai cana atau gabus hias kebanggaan lokal. Dan kenapa disebut sebagai cana kebanggaan lokal? Itu karena cana limbata ini menyebar di antaranya Malaysia, Myanmar, hingga ke Indonesia alias negeri kita tercinta. Apa yang bikin cana limbata menarik? Faktor fisik tentu sangat penting. Kalau kata orang bilang, good looking. Ikan yang good looking bikin orang penasaran untuk memeliharanya. Dahulu mungkin cana limbata terlihat biasa-biasa aja. Apalagi warna badannya dominan kecoklatan, membuat tampangnya layaknya seperti ikan-ikan sungai pada umumnya. Tapi seolah ikan cana limbata kini punya tampang yang lebih glowing dan mencolok dari segi warna. Kamu mungkin bisa lihat ikan cana limbata milik beberapa penghobi yang birunya benar-benar tegas dan ngejreng. Selain warna biru pada sirip yang makin mencolok, warna oranye pada sirip juga terlihat dengan jelas. Itu membuat aura cana limbata tidak terlihat ecek-ecek lagi. Tidak hanya fisik, level cana limbata juga meningkat loh dari segi mentalnya. Ada beberapa penghobi ikan cana yang punya cana limbata dengan mental bagus, mulai dari yang mengikuti gerakan tangan bahkan sampai mangap-mangap. Tentu cana limbata dengan mental mangap-mangap ala Auranti ataupun Marulides ini menjadi makin menarik. Kenapa? Karena disitulah seninya membuat ikan cana dengan mental galak. Ada yang gagal, ada yang berhasil dengan cara ini, ada yang berhasil dengan cara itu, masing-masing punya caranya tersendiri. Dan tidak ada yang pasti. Meskipun memang sih, kadang ada yang memiliki kesamaan atau kemiripan untuk membuat cana limbatanya galak. Harga ikan cana limbata sekarang. Jika kita menyinggung soal harga ikan cana limbata bisa berbeda-beda. Dan ada beberapa faktor yang mempengaruhi perbedaan harga, yaitu ukuran, kualitas, dan juga tempat jualnya. Cana limbata punya juga ada yang tangkapan sampai yang CB alias captive breed. Kalau kamu melihat di marketplace, ada ikan cana limbata ukuran 3-4 cm yang dijual seharga Rp5.000. Ada juga yang menjual ikan cana limbata rim merah dan sepasang seharga Rp100.000. Ada juga cana limbata lawu grade A yang dijual seharga Rp75.000. Wah, kalau melihat dari labelnya untuk grade A atau bisa dibilang tingkatan yang cukup bagus pun harganya lumayan terjangkau ya. Bahkan kalau kamu suka yang borongan, ada juga loh yang menjual ikan cana limbata 10 ekor langsung seharga Rp120.000. Ya, untuk kaum A1B1 nih, ikan cana limbata cukup menggiurkan dan merakyat. Apakah nasib cana limbata bisa dibreeding seperti cupang? Jika kita melihat di marketplace ataupun penjual ikan cana di sekitar kita, ada beberapa yang sudah bisa mengembang biakannya sendiri. Dan bahkan mereka menjadikan itu sebagai unique selling point ketika berjualan. Mereka biasa menuliskannya CB alias captive breed. Selain dikembangbiakan sendiri, ada juga yang menjual indukannya itu sendiri. Lalu kalau kita tarik mundur ke belakang, ikan cupang yang dengan fenomenalnya di tahun 2021 juga sempat banyak yang breeding dan banyak yang menjual indukan itu sendiri. Nah, dari sini mungkin kamu sudah bisa melihat polanya, bukan? Mungkin kamu akan berkata, "Loh bang, tapi jangan disamakan loh antara cana dan cupang. Tentu cara pemijahan dan lamanya waktu juga berbeda." Ya memang, kalau secara metode pemijahan tidak mungkin persis sama antara cana limbata dengan cupang. Tapi ini lebih ke pola bagaimana itu terjadi. Kalau semakin banyak yang melakukan breeding cana limbata, tentu yang membuat khawatir adalah harga cana limbata semakin turun secara umum. Ya, walaupun tidak bisa dipukul rata sih, karena cana limbata yang berkualitas, terkhusus fisik dan mental,
pasti akan punya harga yang tetap mahal. Pasti ada pola antara banyaknya yang breeding, banyaknya yang menjual indukan, sampai harga cana limbata itu sendiri. Karena semuanya terikat pada hukum ekonomi tentang permintaan dan penawaran. Semakin melimpah stok cana limbata di pasaran, tetapi pemainnya hanya itu-itu saja, pasti suatu saat akan goyah. Kecuali dengan catatan semakin banyak juga penghobi-penghobi baru yang memelihara cana limbata, itu akan membuatnya seimbang dan stabil. Apakah bakal ada kontesnya? Kalau pertanyaannya apakah bakal ada kontesnya, mungkin kurang tepat. Akan lebih pas kalau pertanyaannya adalah apakah sekarang cana limbata ada kontesnya? Dan jawabannya adalah ya, sudah ada. Mulai dari kontes cana di Bandung kemarin sampai Heroes of Cana yang akan dilaksanakan di Surabaya November ini. Salah satu kategori kontes cana di kontes Surabaya tersebut ada cana limbata juga. Berawal dari sungai dengan sebutan kontes kini menjelma di meja kontes. Cana limbata benar-benar naik kelas. Apakah kamu termasuk salah satu penghobi yang meningkatkan kualitas cana limbata untuk kontes? Faktor orang memelihara. Faktor orang mau dan betah pelihara juga berperan penting di tren cana limbata yang naik daun ini. Semakin lama orang memelihara, artinya ia percaya akan prosesnya. Disitulah yang lain terinspirasi dan memelihara juga. Toh sebenarnya sebagai ikan gabus, cana limbata sangat mudah sekali memeliharanya. Yang kita butuhkan mulai dari akuarium dan lampu pun mungkin cukup. Untuk dekorasi sendiri kita bisa menggunakan pasir, beberapa kayu, batu, dan tanaman air seperti sirih gading, anubias, ataupun ganggang air. Karena mudahnya juga, satu orang pun bisa aja loh memelihara lebih dari 1 ekor cana limbata. Bahkan di beberapa tempat gerebek penghobi pun ada yang memelihara 10 ekor lebih di rumahnya. Inilah yang membuat cana limbata naik. Kesimpulan. Nah, jadi itulah kenapa pamor ikan cana limbata seperti merangkak ke atas dan naik kelas. Dan menarik untuk disimak apakah ikan yang awalnya berada di sungai sekitar, lalu identik biasa aja dulunya, kini ke meja kontes dan beberapa punya harga yang fantastis. Karena ada juga yang bilang kalau tiap ikan itu ada masanya. Di sisi lain, ada lagi ikan yang seolah-olah tidak terlalu menjadi tren, tetapi eksistensinya cukup stabil. Apapun itu, cana limbata itu adalah ikan gabus dengan pesona dan ciri khasnya tersendiri. Mulai dari warna coklat tubuhnya, warna biru di siripnya, dan strip tipis warna oranye di siripnya juga. Kalau menurut kamu gimana? Apakah cana limbata mampu mempertahankan eksistensinya meskipun sudah ada yang captive breed? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like video ini dan subscribe channel Nakama Aquatics. Sampai jumpa di video-video Nakama Aquatics selanjutnya ya. Dah.